Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Lord Ayano Koji. Apalagi kalau bukan animenya dari Classroom of the Elite. Dan seperti biasa, ini adalah video skip konten untuk episode ketiganya. Nah, sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri tuh bakalan mengandung spoiler. Jadi ya, jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, di awal episode ketiganya ini tuh sendiri langsung mengadaptasikan isi dari volume ke-9 dari tahun pertamanya itu sendiri ya. Dan tentu aja alurnya bakalan ngebut banget kayak biasanya, dimana di awal episodenya itu sendiri kita didengarkan mengenai monolog dari si Ichinose tentang dirinya. Walaupun ya monolognya itu dibuat jadi lebih singkat lah gitu kan, padahal monolognya itu lumayan panjang gitu. Bahkan proses pertemuan pertama Ichinose dan juga Nagumo pun ya di skip di sini. Ya proses penolakan Manabu terhadap tawaran Ichinose yang ingin masuk ke dalam OSIS pun juga tidak diperlihatkan. Namun untuk pembicaraan mengenai Arisu dan juga Nagumo tetap ditampilkan meskipun terkesan cukup singkat banget. Dimana penolakan Arisu bergabung ke dalam OSIS itu nggak dilihatin ataupun nggak disinggung. Dan rasa penasaran Nagumo terhadap Ayano Koji pun juga nggak diceritakan gitu kan. Ya sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibicarakan Arisu kepada si Nagumo di episode kali ini. Seperti rencana Koenji yang beli poin pribadi dengan duit asli itu dibahas juga harusnya di sini. Dan itu termasuk ide yang cukup cemerlang dan strategi yang cukup bagus banget menurut si Arisu. Dan juga pertemuan si Kushida dan juga Arisu di depan ruangan OSIS juga nggak dilihatin di sini. Jadi cuman kayak ngasih tahu aja Arisu datang ke OSIS terus ketemu sama si Nagumo terus bilang dia mau ya ngeluarin ataupun nge-DO-in si Ichinose itu sendiri. Ya intinya tuh Arisu minta izin lah kepada si Nagumo sebagai ketua OSIS. Dan ya Ichinose adalah anggota OSIS. Dan Ichinose adalah orang yang sangat diinginkan ataupun disayangi sama si Nagumo itu sendiri. Tapi ya lagi-lagi hal itu ya lebih dipersingkat dan juga banyak hal yang di skip di sana. Nah singkat cerita Arisu mampir ya ke kelas 1C gitu kan, kelasnya si Ayano Koji dan juga Horikita. Dimana kedatangannya si Arisu ini tuh bertujuan untuk bertemu dengan si Yamauchi untuk bisa ngobrol-ngobrol dan ikut bersama dengan dirinya lah gitu kan. Nah setelah peristiwa heboh mengenai kabar dari Kei dan juga Hirata yang putus ya, menjadi pembicaraan yang cukup heboh banget di kelas gitu kan, kelas 1C. Dan sekarang itu ya Yamauchi diajak kabur lah sama si Arisu gitu. Oh ya harusnya di sini setelah Yamauchi keluar menyusul si Arisu, kelompok Ayano Koji itu ikut mengawasi Yamauchi dan juga Arisu. Namun karena mereka itu menganggap ini bukanlah hal yang baik, makanya mereka ya udah biarin aja lah. Semoga aja nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan di antara si Yamauchi dan juga Arisu itu sendiri. Oh ya untuk pemberian informasi mengenai gosipnya si Ichinose, harusnya Horikita di sini tuh memberitahu si Ayano Koji itu di dalam kelas gitu kan. Saat ya orang-orang tuh pada sibuk mengenai kasus ataupun ya keadaan antara si Kei dan juga Hirata yang baru aja putus. Namun di adaptasi animenya itu sendiri itu dibuat di luar kelas dan itu situasinya kayak malam-malam gitulah, kayak sembunyi-sembunyi gitu kan. Setelah Ayano ini tuh bertemu dengan Michan untuk konsultasi mengenai Hirata. Nah jadi harusnya urutannya tuh begini gitu kan. Kelompoknya si Ayano Koji itu kumpul di kafe untuk belajar bersama, dimana kelompoknya Ayano Koji ini tuh mendapatkan kabar kalau Akito tuh tidak bisa bergabung karena adanya pertemuan aneh gitu kan antara Kenzaki dari kelas 1B dengan si Yashimoto dari kelas 1A gitu kan, dan merujuk ke arah perkelahian gitu. Dan kejadian tersebut itu malah di skip gitu kan di animenya. Nah, untuk masalah Kenzaki dan juga Hashimoto di sini adalah mengenai Kenzaki yang mencurigai kalau Hashimoto adalah orang yang menyebarkan hoax mengenai si Ichinose itu sendiri. Lalu setelah itu ya barulah Ayano Koji ini tuh bertemu dengan Michan gitu. Nah, pertemuannya juga bukan secara tiba-tiba aja gitu kan, duduk di taman berduaan gitu kan kayak di animenya. Namun saat sore menjelang malam Ayano Koji ini tuh ingin pulang nih ceritanya gitu kan ke kamarnya. Namun dia menyadari kalau ada orang yang menguntitnya dari belakang, yaitu si Hashimoto. Dan bagaimana Ayano Koji ini tuh bisa tahu kalau itu adalah Hashimoto adalah dengan cara membuka kamera depan dari ponselnya dan pura-pura sedang memeriksa pesan di ponselnya itu sendiri. Ya intinya kamera depan dari ponselnya si Ayano Koji ini itu sendiri tuh menjadi cermin untuk bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Nah barulah dari situ gitu kan Michan muncul dan mulai berbicara dengan si Ayano Koji itu sendiri. Nah seperti apa yang ada di animenya, Hiyori juga ikut bergabung ya saat Ayano ini tuh menceritakan mengenai Tiongkok bersama dengan Michan. Dan tentu aja ada hal yang skip di sini, yaitu mengenai bagaimana si Hiyori ini tuh meminta Ayano untuk bisa membantu Ichinose. Ya, dimana harusnya setelah mereka bertiga itu pisah gitu kan, mulai pulanglah ke kamarnya masing-masing. Hiyori dengan pelan meminta Ayano untuk membantu Ichinose atas rumor yang sedang beredar saat ini. Nah, barulah saat itu pertemuan Ichinose, Ayano Koji dan juga Horikita itu terjadi.
Dan selebihnya itu sampai keributan mengenai surat kaleng yang berisi pernyataan kalau Ichinose itu adalah kriminal. Itu masih sama seperti apa yang ada di dalam light novelnya. Meskipun ada beberapa perkataan yang lebih dipersingkat gitu kan, biar ya durasinya itu nggak mepet banget lah gitu kan. Termasuk mengenai fetis aneh dari si Komuro gitu kan, yang suka nguntil gitu. Ya aneh aja gitu kan, ada orang yang suka nyuri di supermarket gitu kan, padahal dia bisa beli sendiri itu barangnya. Nah, episode ketiga kali ini tuh sendiri tuh ditutup dengan laporan Manabu atas pergerakannya dari si Kushida terhadap si Nagumo. Dimana ini bakalan jadi menarik banget ke depannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa skip konten yang hilang dari episode ketiga dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri. Untuk season ketiganya itu sendiri, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, maaf ya kalau sedikit ngebut ya aku ngomongnya, karena memang saat ini tuh lagi hujan dan ngebahas cote jadi makin membeku diriku.